Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Min 1 Kendal Bapak Haji Subyono Ishaq MPDI, yang kami hormati segenap guru serta karyawan Min 1 Kendal, serta tidak ketinggalan para hadirin yang hadir di Mushola Alamin yang berbahagia. Pada kesempatan siang kali ini saya akan menyampaikan sedikit kultum, berbagi ucapan, berbagi sedikit ilmu, mungkin meskipun ilmunya nggak seberapa. Untuk tema kali ini saya akan membahas tema yang berjudul kesempurnaan semu manusia. Semoga isinya sebagus judulnya, karena ini masih belajar ya. Di sini kita sudah mengetahui bahwa manusia itu sering dianggap atau mengaku diri sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Karena mungkin anggapan itu dimuncul karena beberapa hal, diantaranya karena di Al-Quran sendiri disebutkan di surat At-Tin ayat 4 bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling bagus. Lalu disebutkan juga di ayat yang lain, Al-Isra ayat 70, bahwa Allah menegaskan Allah telah memuliakan Bani Adam dan memberinya kelebihan mengalahkan sebagian besar makhluknya yang lain. Jadi di situ selain itu manusia juga memiliki potensi yang lebih besar daripada makhluk selain manusia. Manusia bisa memiliki sifat patuh yang dimiliki malaikat, bisa berbuat maksiat seperti yang dilakukan oleh setan, juga memiliki nafsu yang dimiliki oleh para hewan. Bahkan manusia juga bisa memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Allah adalah zat yang pemaaf, manusia juga bisa memaafkan. Allah bisa sombong, manusia juga bisa sombong. Allah bisa kejam, manusia bisa kejam. Allah bisa menjadi zat yang maha pemurah, manusia juga bisa menjadi orang yang pemurah. Meskipun tentu saja kadar sifat itu sangat jauh apabila manusia dibandingkan dengan sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa hal yang tadi muncullah anggapan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna daripada makhluk Allah yang ciptakan yang lain. Tetapi sebenarnya apabila kita menelisik ayat Al-Quran yang lain, ternyata ayat yang menerangkan tadi bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna itu hanya dari segi fisiknya saja. Dan apabila dilihat dari sifat-sifat yang disematkan Allah kepada manusia dalam Al-Quran, ternyata lebih banyak sifat negatifnya. Contohnya, ada 2 ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia, yaitu ayat yang ada dalam An-Nisa ayat 28 dan Al-Ma'arij ayat 19. Pada An-Nisa ayat 28 dijelaskan bahwa wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Al-Ma'arij ayat 19 menyebutkan bahwa innal insana khuliqa halu'a, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat yang suka mengeluh. Lalu ada banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang manusia dengan frasa wakanal insan dan inal insana. Saya menemukan ada sekitar 15, itu semuanya menunjukkan sifat yang berarti negatif. Ada manusia memiliki sifat zalim, kufur, tergesa-gesa, putus asa, kikir, dan lain sebagainya. Itu merupakan sifat-sifat manusia yang ternyata disebutkan dalam Al-Quran. Tidak satupun yang berisi sifat yang mungkin positif, malah kebanyakan itu negatif. Maka di sini bisa disimpulkan, mungkin meski manusia diciptakan dalam bentuk fisik yang paling baik, tapi ternyata mereka dibekali dengan sifat dasar yang negatif. Maka dengan banyaknya kuantitas sifat negatif yang dimiliki manusia, tidak heran manusia itu kebanyakan lebih mudah melakukan kesalahan daripada melakukan kebaikan. Saya sendiri juga mengakui lebih mudah untuk melakukan hal yang baik yang bukan kewajiban ya. Untuk kewajiban saya yakin terutama di sini kita semua bisa melakukan dengan dengan sempurna, dengan bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Tapi untuk melakukan kewajiban itu dengan sempurna mungkin itu yang belum bisa kita lakukan. Contohnya untuk sholat saja mungkin kita tidak selalu
berada di tempat waktu. Untuk melakukan hal-hal yang sunnah seperti sholat qobliyah, ba'diyah atau sunnah-sunnah yang lain, kita tidak selalu melakukannya, malah kadang saya sendiri itu sering malas untuk melakukan hal-hal yang berbau sunnah. Untuk berpuasa sunnah selain di luar Ramadan pun saya itu termasuk jarang dan malas. Lebih banyak, apabila dihitung dalam 1 tahun itu lebih banyak tidak puasanya daripada puasanya. Tapi untuk melakukan hal yang mungkin negatif seperti saya kadang membicarakan orang lain, merasani, kadang berbohong, kadang marah, itu lebih mudah dan sulit menahan daripada perbuatan-perbuatan yang baik tadi. Dan bahkan sifat-sifat negatif itu pun biasa kadang dilakukan oleh orang yang mengetahui agama. Orang yang lebih di antaranya contohnya para hakim pun meskipun mereka tahu hukum, mereka juga terkadang bahkan sering melanggar hukum yang mereka ketahui sendiri. Maka dari itu, dengan fakta yang terjadi itu, sebaiknya manusia dalam setiap langkahnya harus menyadari seperti apa sifat dasar yang mereka miliki, agar minimal dia bisa mencegah dari perbuatan yang ia miliki, atau agar dia bisa menghindari sifat-sifat yang dia miliki. Karena bagaimanapun sulit kita menghindari sifat dasar yang kita miliki. Karena dari itulah Allah dalam dunia ini mengirimkan seorang nabi yang bisa membimbing kita agar kita tidak tertenggelam dalam sifat dasar negatif yang kita miliki. Dari itulah Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadilu abadan, kitab wa sunnata Rasulillah. Yang artinya kurang lebih, aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah alias Al-Quran dan sunnah Rasul alias hadis. Maka dari itu, agar kita bisa menghindari sifat-sifat yang negatif yang kita miliki, yang sudah disematkan Allah kepada kita semua, tentu saja dengan memperbanyak belajar agama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.